Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mendengarkan di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Semoga kalian selalu diberi perlindungan, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan diberikan ketenangan dalam setiap langkah. Sebelum cerita dimulai, kami ingatkan bahwa cerita ini hanyalah fiksi belaka. Apabila terdapat kesamaan dengan kejadian nyata, kami mohon maaf. Di desa itu, nama Kiai Hashim disebut dengan nada yang hampir selalu pelan. Bukan karena orang takut kepada beliau. Justru sebaliknya. Orang-orang menghormatinya terlalu dalam sampai-sampai kalau bicara di dekat rumahnya, suara mereka otomatis diturunkan, seolah dinding rumah itu bisa mendengar dan tersinggung. Kiai Hashim bukan kiai besar yang punya pesantren luas atau santri ratusan. Beliau hanya tinggal di ujung desa, di rumah tua berdinding kayu yang selalu bersih meski usianya sudah puluhan tahun. Setiap subuh, beliau memimpin doa di langgar kecil. Setiap ada anak demam keras, ibu-ibu datang. Setiap ada ternak mati mendadak, bapak-bapak mengetuk pintunya. Setiap ada bayi menangis tanpa henti, orang-orang menyebut namanya. Dan Kiai Hashim selalu membantu. Ia tidak banyak bicara. Tidak pernah meminta bayaran. Tidak pernah memamerkan apapun. Kalau ditanya kenapa ia mau repot-repot, ia hanya menjawab pendek. Kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi? Itulah yang membuat warga percaya. Itulah yang membuat mereka datang. Sampai malam ketika seorang lelaki bernama Darto tiba dengan wajah pucat, kedua tangannya gemetar, dan bau anyir yang aneh menempel di bajunya. "Gus, bukan saya yang sakit," katanya, suaranya pecah. "Lalu siapa?" "Istri saya." Kiai Hashim mengangguk kecil. "Sudah berobat?" "Sudah. Dokter, puskesmas, orang pintar di kampung seberang. Semua bilang tidak ada penyakit. Tapi badan istri saya seperti dimakan dari dalam." Kiai Hashim diam. Darto menelan ludah. "Kiai, saya mohon, tolong lihat." Malam itu, Kiai Hashim pergi ke rumah Darto. Dan sejak langkah pertama masuk ke kamar belakang, beliau tahu ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang menempel. Ada sesuatu yang diam-diam memakan tubuh perempuan itu dari balik kulitnya. Wajah sang istri yang bernama Sarmi tampak cekung. Matanya merah, bibirnya pecah, dan kulit di lengannya seperti menghitam di beberapa bagian, seolah dingin telah tinggal terlalu lama. Yang paling aneh bukan sakitnya. Yang paling aneh adalah bau tanah basah yang tidak datang dari tanah manapun. Bau itu menempel di bawah tempat tidur, di sudut lemari, di selak kain selimut. Seperti ada kuburan kecil yang tak terlihat, ditanam di dalam rumah. Kiai Hashim menutup matanya sebentar. Lalu ia berkata, sangat pelan, "Ini kiriman." Darto langsung terduduk. "Siapa, Kiai?" Kiai Hashim tidak menjawab. Karena dalam dunia yang sudah terlalu sering beliau hadapi, pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan biasa. Kadang jawabannya justru lebih berbahaya daripada penyakitnya. Cerita. Malam pertama, Kiai Hashim melakukan doa di rumah Darto. Ia menggambar batas perlindungan di sekitar kamar. Ia membacakan ayat-ayat panjang dengan suara tenang yang seolah datang dari tempat lain. Ia meniupkan air putih, lalu memercikannya ke 4 sudut ruangan. Sarmi merintih pelan saat doa dimulai. Bukan karena kesakitan, melainkan seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang tersinggung. Keluar, ucap Kiai Hashim pelan, bukan kepada Sarmi,
melainkan kepada sesuatu. Angin berhenti. Suara jangkrik di luar mendadak hilang. Bahkan ayam jantan yang biasanya ribut di kandang tetangga seperti menelan suaranya sendiri. Kiai Hashim mengulang doa dengan lebih mantap. Dan untuk beberapa menit, udara terasa lebih ringan. Sarmi berhenti menggigil. Darto hampir menangis saking leganya. Namun ketika Kiai Hashim pulang ke rumah, beliau tidak merasa tenang. Karena saat doa selesai, di ujung kamar, tepat di balik pintu yang sedikit terbuka, beliau seperti melihat sesuatu berdiri. Bukan sosok yang jelas. Hanya bayangan yang terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Dan ketika beliau menoleh, bayangan itu sudah hilang. Beliau tidak mengatakannya kepada siapapun. Keesokan malam, beliau datang lagi. Lalu malam berikutnya. Dan malam setelah itu. Setiap malam, doa dibacakan. Setiap malam, air perlindungan ditebarkan. Setiap malam, rumah itu terasa lebih sesak. Namun penyakit Sarmi tidak kunjung hilang. Bahkan justru bertambah aneh. Tangannya mulai dingin saat siang. Matanya sering menatap satu titik kosong di atap. Kadang bibirnya bergerak sendiri, seperti mengucapkan sesuatu tanpa suara. Pada malam kelima, Darto mendengar istrinya bicara saat semua orang sudah tidur. "Jangan diambil." Darto terbangun. "Istri," panggilnya. Tidak ada jawaban. "Sarmi." Suara itu datang lagi, lebih pelan, seperti bukan dari mulut manusia. "Jangan diambil, dia masih belum selesai." Darto ketakutan. Ia menyalakan lampu kamar. Sarmi duduk di tepi ranjang, tapi matanya kosong. Wajahnya menghadap dinding. "Siapa yang bicara?" tanya Darto gemetar. Sarmi menoleh sangat perlahan. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang bukan miliknya. Yang datang malam. Darto langsung lari ke rumah Kiai Hashim malam itu juga. Dan begitu mendengar ceritanya, untuk pertama kali beliau hanya memandang ke arah jendela, seolah mendengar sesuatu dari jauh. "Ada yang sengaja mengunci sakit ini," katanya. "Bisa dibuka?" "Bisa. Tapi tidak tanpa harga." Darto menunduk. "Kiai," katanya lirih, "saya sudah habis biaya. Saya sudah habis tenaga. Saya tidak peduli lagi berapa harganya. Tolong selamatkan istri saya." Kiai Hashim menatapnya lama. Lalu beliau mengangguk. Dan malam berikutnya, beliau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan kepada kasus-kasus sebelumnya. Beliau memutuskan memanggil balasan. Bukan untuk menyerang. Bukan untuk mengirim santet balik. Beliau ingin tahu siapa yang berani mengirim penyakit sedalam itu. Di desa itu, orang-orang sering bicara soal membuka balasan seperti membuka rahasia lama dari tanah kubur. Tapi tidak banyak kiai yang mau melakukannya. Karena balasan bukan cuma tentang membalas. Balasan adalah panggilan. Dan setiap panggilan, selalu ada yang menjawab. Kiai Hashim menyiapkan ruang tamu rumahnya sendiri. Beliau mematikan lampu utama. Hanya menyisakan pelita kecil di pojok ruangan. Di tengah lantai, beliau meletakkan wadah berisi air, sehelai kain putih, dan daun-daun tertentu yang hanya dipakai pada keadaan darurat. Setelah itu beliau duduk. Diam. Lalu membaca doa dengan suara serendah napas. Mula-mula biasa saja. Pelita menyala tenang. Angin dari luar masih terdengar.
Namun saat beliau membaca nama-nama perlindungan terakhir, sesuatu berubah. Api pelita menunduk. Seakan ada yang meniupnya dari arah berlawanan. Lalu terdengar bunyi kecil. Tok, tok, tok. Seperti kuku mengetuk lantai kayu dari bawah rumah. Kiai Hashim tidak berhenti. Beliau terus membaca. Tok, tok, tok. Ketukan itu berpindah ke dinding. Tok, tok, tok. Lalu dari langit-langit. Tok, tok, tok. Rumahnya seperti dikepung dari segala sisi. Kiai Hashim memejamkan mata. Siapa yang kirim? Gumamnya. Begitu pertanyaan itu selesai, udara dalam rumah seketika menjadi sangat dingin. Dan dari sudut ruangan yang paling gelap, muncul suara yang bukan suara manusia. Kalau kau panggil, jangan cuma tanya. Kiai Hashim membuka mata. Di sana, tepat di antara bayangan lemari dan dinding, berdiri sosok tinggi kurus dengan kepala sedikit miring. Wujudnya tidak stabil, seperti asap yang dipaksa berdiri. Matanya tidak merah, tidak kuning, tidak hitam. Matanya justru kosong. Kosong seperti lubang yang terlalu dalam untuk dilihat. Kiai Hashim tidak mundur. Beliau justru mengangkat dagu sedikit. Siapa kau? Sosok itu tertawa pendek. Suara tawa yang kering, seperti daun jatuh di makam. Aku bukan kiriman. Kalimat itu membuat dada Kiai Hashim sesak. Aku yang dibangunkan oleh kiriman, lanjut sosok itu. Dan saat itu juga, pelita padam. Gelap menutup semuanya. Dalam hitam pekat, hanya suara napas Kiai Hashim yang tersisa. Lalu satu bisikan masuk ke telinganya dari arah yang sangat dekat. Sekarang kau tahu kenapa santet itu tidak berhenti. Keesokan paginya, Kiai Hashim tampak jauh lebih tua. Wajahnya lelah. Mata beliau cekung. Namun yang paling membuat warga merasa aneh adalah sikapnya. Beliau jadi lebih sering diam. Lebih sering menatap langit-langit masjid. Lebih sering berhenti di tengah kalimat seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Beliau kenapa? Tanya seorang warga. Mungkin capek, jawab yang lain. Kalau cuma capek, kenapa matanya seperti kosong begitu? Kabar tentang Sarmi perlahan menyebar bahwa kondisinya mulai membaik. Sakit di tubuhnya berhenti memburuk. Nafasnya tidak lagi sesak. Kulitnya tidak lagi menghitam. Semua orang lega. Darto menangis dan berterima kasih berkali-kali kepada Kiai Hashim. Namun tak seorang pun tahu bahwa yang membaik bukan cuma Sarmi. Ada sesuatu yang lain juga ikut masuk ke dalam keadaan tenang itu. Sesuatu yang justru belum selesai. Karena sejak malam Kiai Hashim membuka balasan, beliau mulai mendengar suara di rumahnya sendiri. Awalnya hanya seperti orang melangkah di serambi. Lalu seperti seseorang batuk di dapur. Kemudian seperti seseorang membaca doa di belakang beliau, mengikuti setiap suku kata yang keluar dari mulutnya. Beliau menoleh, beliau keluar rumah, halaman kosong. Beliau memeriksa pintu, terkunci dari dalam. Namun suara itu tetap datang. Bukan setiap malam, melainkan hampir setiap waktu ketika beliau sendirian. Dan yang paling menakutkan, suara itu tidak pernah mengganggu orang lain. Hanya beliau yang mendengarnya. Pada malam ketiga setelah ritual itu, salah satu santri langgar yang membantu bersih-bersih melihat Kiai Hashim duduk sendirian di saf depan. Waktu itu langgar sudah sepi. Lampu mati.
Semua orang pulang. Santri itu hendak memanggil, tapi berhenti karena mendengar Kiai Hashim berbicara. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Santri itu menahan napas. Sebab dilanggar, hanya ada satu orang. Loh, Kiai bicara sama siapa? Santri itu mengintip. Kiai Hashim menatap kosong ke depan, seperti berhadapan dengan seseorang yang duduk di seberang beliau. Lalu suara beliau berubah. Kalau kau terus di sini, siapa yang jaga dia? Santri itu merinding. Beliau bicara kepada siapa? Seketika Kiai Hashim menoleh ke arah pintu langgar. Santri itu panik dan langsung lari. Besoknya, ia tidak berani memberitahu siapapun. Namun kejadian itu bukan yang terakhir. Dalam 2 minggu, 4 warga lain melihat hal serupa. Kiai Hashim berbicara sendiri di kebun belakang. Kiai Hashim menjawab sesuatu di dalam sumur. Kiai Hashim menunduk di sudut masjid seolah sedang mendengarkan orang yang duduk sangat dekat. Awalnya warga menganggap beliau terlalu letih. Terlalu banyak memikul masalah orang. Tapi ada satu hal yang membuat mereka benar-benar takut. Setiap kali Kiai Hashim selesai berbicara, bukan hujan biasa. Hujan yang jatuhnya seperti serbuk tanah. Dan selama hujan itu turun, anjing-anjing di desa menolak keluar kandang. Ada satu nama yang mulai beredar di bawah bisik-bisik warung kopi. Jabir. Orang seberang sungai. Bukan orang asing sepenuhnya, tapi juga bukan orang yang akrab. Ia dulu tinggal di desa itu. Pernah belajar beberapa ilmu pada orang tua-tua. Lalu pergi setelah bertengkar dengan warga karena tanah dan sejak pindah, hidupnya seperti mengecil dan membusuk dari dalam. Rumahnya jarang terang. Ia tidak pernah ikut kegiatan kampung. Namun orang-orang masih ingat satu hal, ia punya pengetahuan yang tidak main-main. Saat nama Jabir disebut, Darto langsung terdiam. "Apa hubungannya dengan istri saya?" tanyanya. Salah satu tetua desa menghela napas. "Dulu keluargamu pernah berselisih dengan dia." "Perselisihan soal apa?" "Sebidang tanah dan satu hutang lama." Darto memucat. Ia seperti baru teringat sesuatu yang selama ini sengaja dikubur. Beberapa tahun lalu, saat ayahnya masih hidup, pernah ada sengketa pembagian tanah. Jabir menuduh keluarga Darto menipu dan mengambil bagian yang bukan haknya. Waktu itu masalah dibawa ke musyawarah, lalu reda dengan setengah damai. Setengah damai adalah kata yang sering dipakai desa-desa untuk luka yang belum benar-benar tutup. Kiai Hashim mendengar semua itu tanpa ekspresi. Namun saat nama Jabir disebut, tangan beliau berhenti sejenak di atas tasbih. "Kalau benar dia," ujar Kiai Hashim, "maka ini bukan cuma soal sakit. Ini soal balasan yang dipelihara." Darto tidak mengerti. Kiai Hashim lalu menjelaskan pelan. Ada orang-orang yang mengirim santet bukan sekali, melainkan berulang. Setiap malam, setiap hari tertentu. Seperti memberi makan sesuatu. Bukan supaya korban langsung mati, melainkan supaya korban terus berada di antara hidup dan runtuh. Dan saat ritual pembuka dilakukan, yang dibuka bukan cuma jalan untuk melihat pengirimnya. Kadang pintu itu juga membuka perhatian makhluk yang selama ini dikumpulkan lewat kiriman-kiriman itu. Jadi yang datang malam itu, Darto menelan ludah, bukan cuma si pengirim. Kiai Hashim diam. Lalu menjawab singkat, "Bukan." Malam Jumat itu, Kiai Hashim pergi ke tepi sungai tempat rumah Jabir berada. Darto ingin ikut, tapi dilarang. Kalau memang ada yang menunggu,
kata Kiai Hashim, lebih baik hanya Beliau membawa tas kecil berisi perlengkapan doa. Tidak ada benda tajam. Tidak ada jimat. Tidak ada benda aneh. Hanya keberanian yang disusun dari kebiasaan menghadapi hal-hal yang tak mau dijelaskan oleh dunia. Rumah Jabir berada di tempat yang lebih sepi, dikelilingi kebun pisang dan rumpun bambu. Lampunya redup. Pintunya tertutup rapat. Kiai Hashim mengetuk 3 kali. Tidak ada jawaban. Beliau mengetuk lagi. Baru setelah itu terdengar langkah berat dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Jabir berdiri di baliknya. Wajahnya lebih tua dari ingatan orang-orang. Matanya cekung. Mulutnya kaku seperti jarang dipakai untuk tersenyum. Sudah lama tidak berkunjung, Kiai, ucapnya dingin. Kiai Hashim menatapnya tenang. Saya tidak datang untuk silaturahmi. Kalau begitu, untuk bertanya. Jabir tersenyum tipis. Tentang siapa? Tentang kiriman yang dikirim tiap malam. Suasana langsung berubah. Angin berhenti. Bambu di samping rumah tidak bergerak. Jabir menunduk sedikit, lalu tertawa pelan. Kau terlambat, katanya. Apa maksudmu? Kiriman itu bukan lagi milikku sepenuhnya. Kiai Hashim mengerutkan kening. Jabir membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan masuk. Di dalam rumahnya, dinding-dinding dipenuhi benda-benda aneh. Botol kecil, kain hitam, papan berisi tulisan yang sudah pudar, dan di sudut ruangan ada tempayan tanah yang ditutup kain kusam. Di dekat tempayan itu, Kiai Hashim mencium bau yang sama seperti di kamar Sarmi. Bau tanah basah. Bau kuburan. Dari mana kau dapat kiriman itu? Tanya Kiai Hashim. Jabir duduk di kursi bambu, wajahnya datar. Dari rasa marah, jawabnya. Dari sakit hati. Dari doa yang dibengkokkan. Dari nama yang diulang terlalu lama. Itu bukan jawaban. Itu jawaban paling jujur. Kiai Hashim tetap berdiri. Kau bisa menghentikannya. Jabir menggeleng pelan. Kalau dihentikan, dia akan balik. Siapa? Jabir memandang ke arah tempayan di sudut ruangan. Dan untuk pertama kalinya, Kiai Hashim merasakan bulu kuduknya berdiri. Yang menjawab saat kau panggil balasan, kata Jabir. Kiai Hashim menahan napas. Jabir melanjutkan dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Kau pikir yang masuk malam itu cuma ingin melihat pengirim? Tidak, Kiai. Itu datang karena selama bertahun-tahun aku memberi makan pintu. Dan sekarang pintu itu mengingatmu. Kiai Hashim memahami dengan cepat. Jadi selama ini kau memeliharanya. Aku memelihara amarah. Sisanya hanya tumbuh. Kiai Hashim menatap tempayan di sudut itu. Buka. Jabir tertawa kecil, pahit. Kalau kubuka, kau yang pertama akan menyesal. Buka. Jabir akhirnya bangkit. Tangannya gemetar saat melepas kain penutup tempayan. Di dalamnya bukan air. Bukan tanah. Melainkan kumpulan benda-benda kecil yang tak sedap dipandang. Kain berwarna kusam, rambut yang diikat, sisa-sisa daun kering, dan selembar kertas yang sudah menghitam di beberapa bagian. Namun yang paling mengerikan adalah satu hal. Di antara benda-benda itu, ada sesuatu seperti bayangan berlipat. Seperti sesuatu yang bukan benda, tapi juga belum lepas dari bentuknya. Bentuk itu bergerak pelan. Sangat pelan.
Lalu dari dalam tempayan, terdengar suara mengeram, seperti orang tua yang terbangun dari tidur panjang. Kiai Hashim mundur setengah langkah. Jabir menutup mata. "Sudah kubilang," katanya putus asa. Dia tidak suka dipanggil. Kiai Hashim tidak berhenti membaca. Tinggi. Kepalanya miring sedikit. Matanya kosong. Namun kali ini sosok itu terlihat lebih jelas. Lebih nyata. Dan yang paling membuat Kiai Hashim nyaris kehilangan napas adalah kenyataan bahwa sosok itu memakai kain sorban lusuh yang mirip milik orang berilmu. Jabir menoleh perlahan, dan wajahnya langsung berubah abu-abu. Bukan sekarang," bisiknya. Sosok itu mengangkat kepala sedikit. "Sudah kau panggil malam itu?" Kiai Hashim merasakan darahnya turun ke kaki. Baru ia mengerti. Yang datang malam itu bukan sekadar utusan. Ia adalah sesuatu yang tumbuh dari setiap panggilan, setiap amarah, setiap dendam yang dibacakan berulang-ulang sampai mendapatkan bentuk. Dan kini, setelah dibuka, ia mengenali siapa yang pertama kali membangunkannya. Bukan Jabir. Bukan Darto. Melainkan Kiai Hashim. Karena dengan mencari balasan, beliau telah menyebutkan pintu itu pada keberadaannya sendiri. Jabir menangis. "Maaf," katanya lirih. "Aku cuma ingin mereka merasakan sakit." Sosok itu tidak menoleh kepadanya. Matanya tetap pada Kiai Hashim. "Kau yang paling sopan," katanya dengan suara yang sangat lembut, dan justru karena itu terdengar lebih menakutkan. "Kenapa?" tanya Kiai Hashim, suaranya serak. "Karena kau mengira bisa menutup pintu setelah membukanya." Lalu, sebelum siapapun sempat bergerak, lampu rumah padam total. Kegelapan meledak. Jabir menjerit. Kiai Hashim merasakan sesuatu melintas di samping wajahnya. Dingin. Basah. Seperti tangan yang baru keluar dari tanah kuburan. Beliau membaca doa dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Sosok itu tertawa. Dan retakan tempayan melebar. Saat itu, Kiai Hashim mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Beliau tidak membaca doa untuk mengusir. Beliau membaca doa untuk menutup. Bukan pintu rumah. Bukan pintu tempayan. Melainkan pintu yang baru saja terbuka di antara nama. Suara beliau bergetar namun tegas. Setiap kalimat seperti memukul udara. Setiap ayat seperti menekan sesuatu ke bawah. Dan pelan-pelan, bayangan itu mulai mundur. Bukan karena kalah. Melainkan karena sedang mencari celah lain. Lalu tempayan pecah. Isinya muncrat ke lantai. Tidak ada darah. Tidak ada api. Hanya bunyi seperti tulang kering dipatahkan. Sosok itu menghilang seketika. Namun sebelum lenyap, ia sempat berbisik ke telinga Kiai Hashim. "Sekarang gantian kau yang dijaga." Kiai Hashim pulang dalam keadaan jauh lebih sunyi dari biasanya. Jabir ditemukan pingsan di rumahnya. Beberapa hari kemudian, ia jatuh sakit dan tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Sementara Sarmi perlahan pulih. Bisa makan lagi. Bisa berjalan. Bisa tertawa kecil. Darto merasa hidupnya diselamatkan. Warga desa pun lega. Mereka mengira semuanya selesai. Tapi tidak ada orang yang benar-benar selesai setelah melewati malam seperti itu. Karena Kiai Hashim berubah. Beliau tetap mengajar. Tetap memimpin doa. Tetap menerima tamu yang sakit.
Tetapi setelah peristiwa di rumah Jabir, kebiasaannya mulai aneh. Beliau sering berhenti di tengah pembacaan doa. Tatapannya kadang kosong ke pintu masjid. Sering sekali, di waktu-waktu tertentu, beliau seperti menjawab orang yang tidak terlihat. Bukan sekarang. Atas, jangan di situ. Ya, saya tahu. Tidak, saya tidak ikut. Orang-orang yang paling dekat dengannya mulai gelisah. Suatu sore, santri muda bernama Fahri memberanikan diri bertanya, "Kiai, Kiai bicara sama siapa?" Kiai Hashim terdiam lama. Lalu tersenyum kecil, sangat lelah. "Kalau kau dengar sesuatu yang tidak kudengar, jangan ditanya terlalu jauh." Fahri bingung. Maksudnya? Kiai Hashim menatap langit-langit masjid. Kadang yang kita panggil untuk melihat musuh, ikut belajar cara menunggu. Fahri pulang dengan tubuh dingin. Sejak itu, beberapa warga mengaku melihat Kiai Hashim duduk sendiri di malam hari, berbicara pendek-pendek seperti sedang menerima tamu. Tetapi bukan itu yang paling membuat desa takut. Yang paling membuat mereka takut adalah ini. Setiap malam Jumat, tepat setelah jam 12, selalu ada suara langkah di serambi rumah Kiai Hashim. Bukan satu, tapi dua. Padahal beliau hidup sendirian. Dan saat warga memberanikan diri mengintip dari kejauhan, mereka melihat lampu rumahnya menyala redup. Lalu dari celah jendela, tampak bayangan Kiai Hashim duduk berhadapan dengan seseorang. Bayangan itu tidak punya bentuk jelas. Namun kepala bayangan itu selalu miring. Selalu miring. Seperti sedang mendengarkan jawaban. Mereka tampak sehat. Wajah mereka lebih segar. Namun mata keduanya penuh rasa takut yang belum hilang. Apa? Saat tidur, dia ngomong seperti orang lain. Dia bilang, yang datang bukan cuma ikut tinggal. Dia bilang masih menunggu izin. Kiai Hashim menatap mereka lama. "Kau dengar jelas?" Darto mengangguk. Kiai Hashim menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara berat, "Itu benar." Sarmi langsung menangis. Jadi dia masih ada. Kiai Hashim tidak langsung menjawab. Beliau memandang keluar jendela, ke arah sawah yang sudah mulai gelap. Ada hal-hal, ucapnya pelan, yang tidak tinggal di rumah. Mereka tinggal di ingatan. Dan selama ada yang memanggil dengan rasa takut, mereka tidak benar-benar pergi. Darto terdiam. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kiai Hashim menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, warga melihat beliau seperti orang yang benar-benar lelah sampai ke dasar tulang. "Jangan cari balasan," katanya. Mereka bingung. Beliau melanjutkan, "Kalau ada orang mengirim sesuatu, manusia biasanya ingin membalas. Itu yang membuat lingkaran tidak putus. Saya sudah belajar satu hal dari malam itu, yang paling berbahaya bukan santetnya, tapi keinginan kita untuk melihat siapa yang kalah." Sarmi menutup mulutnya. Darto hanya bisa mengangguk. Namun sebelum mereka pulang, Kiai Hashim berkata lagi, lebih pelan dari sebelumnya. "Kalau nanti kalian dengar saya bicara sendiri, jangan dekati." "Kenapa, Kiai?" "Karena jawaban yang datang malam itu belum tentu masih milik saya." Beberapa bulan berlalu. Desa kembali tenang. Jabir kabarnya meninggal di seberang sungai tanpa banyak orang tahu. Sarmi dan Darto membuka warung kecil di pinggir jalan. Orang-orang perlahan kembali berbicara tentang hal lain selain sakit dan santet.
Tapi Kiai Hashim tidak pernah sepenuhnya pulih. Beliau masih memimpin doa. Masih tersenyum kepada tamu. Namun ada malam-malam tertentu ketika beliau tidak keluar kamar. Dan dari luar, orang-orang mendengar beliau berbicara pelan. Seperti menjawab pertanyaan yang tidak terdengar. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Fahri yang sudah lebih berani dari sebelumnya memutuskan memeriksa rumah beliau. Ia melihat lampu kamar menyala. Pintu tidak terkunci. Dengan jantung berdebar, ia mendekat dan mengintip dari celah. Di dalam, Kiai Hashim duduk di kursi. Di depannya, kosong. Namun mulut beliau bergerak. Sudah saya katakan, jangan bawa yang itu ke sini. Fahri menahan napas. Lalu ia mendengar suara lain. Suara yang lembut, tenang, dan membuat kulit kepalanya langsung dingin. Bukankah dulu kau yang memanggil saya? Fahri mundur dengan wajah pucat. Dan saat ia menoleh ke arah jalan pulang, ia melihat sesuatu berdiri di bawah pohon asem. Tinggi, kurus, kepalanya miring, melihat ke arah rumah Kiai Hashim. Bukan ke Fahri, bukan ke Langgar, melainkan ke rumah itu, seolah sudah tahu siapa yang sedang dijaga. Fahri lari tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, ia hendak bercerita, tapi Kiai Hashim memanggilnya duluan. Beliau tampak sangat tenang. Terlalu tenang. Jangan ulangi apa yang kau lihat malam tadi, kata beliau. Fahri gemetar. Kiai, itu apa? Kiai Hashim tersenyum tipis. Sisa dari sesuatu yang seharusnya tidak saya tanggapi. Apakah itu masih di sini? Kiai Hashim menatap mata santri mudanya itu lama. Lalu menjawab dengan kalimat yang membuat Fahri tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Kalau kau masih bisa bertanya begitu, berarti ya, masih di sini. Sejak hari itu, orang-orang desa punya kebiasaan baru. Mereka tidak lagi bertanya terlalu banyak soal malam. Tidak lagi menantang hal-hal yang tidak terlihat. Tidak lagi berkata sembarangan tentang balasan. Karena mereka tahu, ada harga yang tidak dibayar dengan uang. Dan ada pintu yang ketika dibuka untuk mencari musuh, justru mengundang sesuatu untuk memilih rumah baru. Kiai Hashim tetap menjadi orang yang dihormati. Tetap menjadi tempat warga datang mengadu. Tetapi di balik hormat itu, sekarang ada lapisan takut yang tidak pernah diucapkan. Takut bahwa kiai mereka bukan lagi hanya penolak gangguan, melainkan penahan dari sesuatu yang sudah sempat dikenali namanya. Dan ironinya, semua itu berawal dari niat yang baik. Niat menolong. Niat menutup luka orang lain. Niat mencari siapa pelaku agar korban berhenti menderita. Namun malam itu mengajarkan satu hal yang paling pahit. Tidak semua jawaban pantas dipanggil. Tidak semua balasan layak dibuka. Dan tidak semua yang datang setelah doa adalah pertolongan. Kadang, yang datang justru ingin tinggal. Closing. Orang-orang desa masih sering berkata bahwa Kiai Hashim penyelamat. Tapi mereka yang paling dekat dengannya tahu, beliau tidak menyelamatkan diri. Beliau hanya menunda sesuatu yang sejak awal sudah mengincarnya. Sampai hari tua beliau, Kiai Hashim tetap duduk di serambi rumah setiap malam Jumat. Menatap gelap yang tidak pernah benar-benar kosong. Dan kalau ada yang cukup berani lewat tengah malam, mereka kadang mendengar beliau berbicara pelan ke udara. Bukan marah. Bukan takut. Hanya seperti orang yang sudah terlalu lama menjaga pintu. Kalau memang kau masih di sana, katanya suatu malam, jangan bawa yang lain.
Lalu dari gelap, ada suara balasan yang nyaris tidak terdengar. Terlambat. Sejak itu, desa tak pernah benar-benar sama lagi. Karena yang paling ditakuti warga bukan lagi santet yang dikirim tiap malam, melainkan kenyataan bahwa Kiai Hashim pernah memanggil balasan yang tidak pernah diminta. Dan dari malam itulah mereka paham, ada perang yang tidak dimenangkan oleh siapapun. Ada musuh yang kalah hanya untuk kembali sebagai penunggu. Dan ada doa yang, sekali dibaca pada waktu yang salah, bisa mengundang sesuatu pulang yang tidak tahu jalan keluar. Kalau malam mulai terlalu sunyi di desa itu, orang-orang sekarang memilih menutup pintu lebih rapat. Bukan karena takut pada orang, tapi karena mereka tahu, kadang yang mengetuk bukan minta dibukakan. Kadang yang mengetuk cuma ingin diingatkan bahwa ia belum pergi. Terima kasih telah mendengarkan cerita sampai selesai. Semoga kita selalu dilindungi dari segala keburukan yang terlihat maupun yang tak terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.